kapan dong harus bisa menggunakan teknik ini ya, atau skill ini? Ya kapanpun kita berinteraksi dengan mereka, dengan karyawan. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Aditya Mijaya dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, dalam perjumpaan kita kali ini, saya mau bahas tentang kemampuan mendengarkan. Seperti apa sih kemampuan mendengarkan, terutama dalam dunia coaching ya. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Kakak Coach Aditya Mijaya. Halo Coach. Halo Kak Ana, apa kabar? Baik Kak. Ya, ini Kak, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat sejauh ini. Iya, gini Coach, kita mau bahas kali ini. Ada yang bilang katanya kemampuan mendengarkan tuh rupanya agak sulit ya. Jadi banyak sepertinya, apalagi sebagai seorang atasan, kadang-kadang maunya lebih didengerin daripada mendengarkan, gitu ya Coach ya. Nah, ini gimana sih sebagai seorang coach itu kemampuan mendengarkan ini supaya lebih aktif gitu ya Coach, itu gimana ya Coach? Ya memang kalau selama ini atasan tuh kayaknya lebih banyak maunya ngasih tahu, nyuruh, memberikan arahan. Wah dengerin saya ya gitu ya. Kalau nggak dengerin saya bahaya gitu ya. SP gitu ya, atau mungkin harus nurut gitu kan. Jadi ngasih tahu ya semua. Jadi bawahnya nurut gitu ya. Jalan prosesnya gitu kan. Dan ternyata penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian di mana sekarang ini lebih banyak butuh atasan yang mendengarkan. Mengapa? Kadang semakin kompleksnya permasalahan yang ada gitu ya, itu tidak bisa hanya berdasarkan pengalaman apa yang dari leadernya aja kan, gitu. Jadi perlu informasi yang lebih jauh lagi, perlu didapat oleh seorang leaders dari bawahannya sehingga mereka bisa memberikan suatu solusi yang lebih tepat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dengan zaman sekarang ini para karyawan itu adalah orang-orang yang memang lebih butuh untuk diperhatikan secara emosi ya, bukan hanya sekedar dia harus kerja gitu ya kayak sapi perah gitu kan. Jadi perlu di treat sebagai manusia kan gitu. Nah, bentuk treatment sebagai manusianya itu salah satunya ya banyak sih caranya harus men-treat seseorang sebagai manusia gitu ya. Salah satunya adalah kalau di perusahaan itu dengan didengarkan. Nah, didengarkan apa ya? Mungkin keluh kesahnya, kondisinya yang dihadapi, permasalahan pekerjaannya, challenge pekerjaannya. Nah itu perlu didengarkan dengan baik gitu lah. Jadi dengan teknik mendengarkan itu, jadi dua hal ini tuh bisa sekaligus ya, sekaligus bisa tercover gitu kan. Keinginan si karyawan untuk didengar dan juga agar si atasan bisa semakin banyak mengumpulkan informasi gitu. Nah itulah yang sekarang tadi kan Kak Ana kan mengatakan bahwa jadi sebagai seorang coach gimana ya gitu ya. Ya, jadi sebetulnya dari sisi ilmu coaching itu sendiri sangat menekankan kemampuan mendengarkan dengan baik ya. Namanya active listening. Atau listens actively gitu. Jadi mungkin kalau di episode sebelumnya saya menekankan bahwa coaching itu bukan hanya untuk supaya orang mau jadi seorang coach ya, tapi juga seseorang yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi yang lebih baik. Jadi cara meningkatkan komunikasi yang lebih baik itu dengan meningkatkan keahlian mendengarkan ya, kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan itu adalah salah satu bentuk ilmu komunikasi yang memang dan skill komunikasi yang perlu dikuasai oleh seseorang sekarang ini. Gitu. Berarti sama seperti tagline salah satu perusahaan besar ya Coach ya, always listening, always understanding gitu ya Coach ya. Berarti memang kemampuan untuk mendengarkan itu, karena begitu banyak orang yang begitu sulit untuk mendengarkan gitu ya Coach ya. Jadi karena dia harus diem gitu ya, apalagi kalau mereka biasanya sudah terbiasa memberikan pengarahan gitu kan ya Coach ya. Nah ini gimana nih Coach? Apakah ada tips dan trik dari seorang coach misalnya dia menghadapi klien ya, coachingnya ini? Nah ini apakah
Yang paling utama adalah ketika mendengarkan ya niat untuk mendengarkan gitu ya. Lihat untuk mendengarkan gitu. Jadi ada level-level mendengarkan. Level yang pertama itu atau level yang paling basic itu ya level 0 lah dikatakan gitu ya. Yaitu adalah dia pura-pura dengar. Oh oke. Ya, Level 0 ini berarti pura-pura aja ya. Ya seolah-olah dia mendengarkan padahal dia mengerjakan yang lain mungkin atau dia mendengarkan hanya untuk menunggu supaya dia dapat kesempatan untuk bicara. Gitu ya. Jadi dia nggak benar-benar mendengarkan. Tapi ini sebenarnya izinkan ya. Maksudnya diizinkan dia kalau untuk melakukan sehari-hari gitu ya. silakan aja Oke. Tapi tidak memberikan suatu dampak apapun gitu ya. Dan itu level 0 itu ya, betul, Coach dan ya. menurut saya itu jangan dipakai ya di dalam proses leadership ya. Iya. Gitu. Yang level yang berikutnya adalah dia mendengarkan tapi lebih mendengarkannya itu ke kata-kata ya, kata-katanya orang tersebut aja. Jadi kata-kata apa sih maksud kata-kata ya, dia hanya mendengarkan paling 70% aja dari kata-kata yang didengar. Itu dia tangkap ya perkataan dari si orang yang bicara ke dia. Nah level yang berikutnya lagi adalah dia mendengarkan kata-kata tapi juga mendengarkan juga intonasi suara dari orang tersebut. Ya sehingga dia bisa semakin menangkap secara lebih lengkap maksud yang disampaikan itu apa. Ya. Kemudian ada level berikutnya lagi bukan hanya kata-kata dan intonasi tapi bahasa tubuh. Dia juga bisa menangkap bahasa tubuhnya orang yang berkata itu, yang orang bicara itu, kata-kata yang diucapkan, cara mengucapkannya dan bahasa tubuhnya, dia itu bisa menginterpretasikan secara keseluruhan sehingga dia bisa lebih whole lagi memahami apa yang dimaksud disampaikan. Ya, level yang paling tinggi adalah dia bukan hanya dia sudah bisa menangkap kata-kata, suara sampai ke bahasa tubuh, dan dia bisa menangkap juga emosi. Ya, emosi yang tersampaikan gitu ya dari perkataan tersebut atau persepsinya si klien atau persepsinya orang yang bicara itu ya. Emosinya, beliefnya, value-nya, hal-hal yang di bawah sadar si orang yang bicara itu, yang mendengar tuh bisa nangkap gitu. Nah itu adalah level mendengarkan yang sangat tinggi ya. Wow. Gitu. Tapi kalau sebagai seorang leader paling tidak dia level yang di bawahnya lah gitu ya, yang dia bukan hanya sekedar kata-kata tapi juga dia harus bisa mendengar intonasi suaranya dan juga bahasa tubuh si bawahannya ya atau karyawannya ketika bicara ke dia gitu. Karena semua itu adalah informasi ya, informasi yang dia perlu tahu ya, sehingga dia bisa mendapatkan suatu jawaban yang lebih menyeluruh. Jawaban yang lebih menyeluruh. Nah, gini Coach, idealnya dalam satu perusahaan, apalagi kan level seorang manajer atau manajer ke atas ya, direktur gitu ya, mereka kan itu juga banyak dengan schedule pekerjaan masing-masing gitu, lumayan tight gitu kan ya Coach ya. Nah, ini kan sementara mereka di satu sisi mereka diharapkan punya kemampuan untuk active listening ini gitu kan terhadap bawahannya. Nah, gimana kalau kira-kira menurut Coach Adit ini, apakah ada waktu yang tepat supaya mereka juga bisa bisa mendengarkan dari si bawahannya lah gitu, keluh kesah atau apapun, sehingga informasi yang disampaikan dari bawahannya bisa sampai ke mereka di tengah-tengah jadwal mereka juga yang padat gitu Coach. Nah, ini kan lumayan challenge gitu ya Coach ya. Jadi ya bagaimana, kapan dong harus bisa menggunakan teknik ini ya atau skill ini? Ya kapanpun kita berinteraksi dengan mereka, dengan karyawan gitu ya. Kalau waktu sejadwal seketat-ketatnya kan pasti ada saatnya di mana mereka bicara dengan karyawannya dong. Apakah di meeting atau di briefing pagi? Berarti atau ada waktu briefing pagi gitu ya Coach ya. Gitu. Jadi ya apakah perlu sesi coaching khusus? Ya nggak perlu juga sih. Ya kalau hanya menggunakan teknik kemampuan mendengarkan ya, bisa pada saat dia kapanpun dia berkomunikasi dengan karyawannya ya dia gunakan active listening. Oke. Jadi teman-teman jangan juga kalau lihat atasan kita lagi sibuk tiba-tiba kucuk, Pak saya mau kurkol nih. Curhat tiba-tiba jadi kurkol gitu. Yes, kalau kayak gitu ya, kalau kita sibuk ya kita mungkin nggak bisa langsung serve mereka gitu ya. Kita bilang aja bahwa saat ini saya belum bisa, tapi sebagai atasan baik dia harus bisa menentukan jadwalnya kapan dong dia bisa datang lagi gitu. Kalau misalnya wah nanti ya saya lagi sibuk, jadi kapan Pak kita bicara?
ya nanti deh kalau saya udah nggak sibuk gitu kan. Itu kan bingung dia gitu ya. Jadi kayaknya nggak jadi diabaikan. Dia harus mengatakan bahwa oke, kalau ini saya jam ini 1 jam lagi datang ya gitu. Jadi dia benar-benar keep promise juga ya si atasan itu untuk kepada karyawannya ya. Jadi butuh waktu berapa lama? 10 menit, 15 menit, ya udah sepakati waktu itu. Oh, oke. Jadi berarti sebagai seorang leader kita juga harus punya waktu. Paling ideal mungkin ada waktu untuk briefing time gitu ya, coach ya, bersama dengan anak buahnya gitu ya, coach ya. Jadi disitulah saatnya dia bisa mendengarkan keluh kesah dari anak buahnya. Seperti itu ya, coach ya. Ya, bukan hanya keluh kesah sih, ya update. Update informasi pekerjaan, apa yang pending, apa yang belum, masalah apa yang dialami. Itu semua kan bisa dibahas di situ ya. Oke, dan mungkin saja bisa dibantu ada solusinya gitu ya, coach ya. Iya, dengan dia semakin banyak mendengarkan dengan baik, ya kan. Jadi atasan itu bisa semakin banyak menerima informasi yang lebih lengkap, sehingga si atasan juga bisa menemukan suatu solusi yang mungkin paling tepat ya buat si karyawan tersebut. Gitu. Oke. Nah, menarik sekali ya teman-teman, ternyata menjadi seorang leader gitu ya, atau seorang coach itu tidak hanya dibutuhkan kemampuan bagaimana berkata-kata aja gitu ya, Coach Adit ya, tapi juga ini kemampuan yang mungkin bagi orang lain kayaknya sepele, tapi ternyata ini mempunyai peran besar gitu ya, Coach Aditya, itu kemampuan mendengarkan, active listening, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh dilayangkan dalam channel kita ini ya. Nanti bisa kita bahas di tayangan berikutnya. Nah, Coach Adit, kalau ada yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan coaching, kemana nih, Coach? Kalau pelatihan mau belajar coaching gitu ya, silakan buka website www.corporaconsulting.com. Ya, korporanya K-nya, huruf K, consultingnya C gitu ya hurufnya. Ya, kalau mau mengetahui lebih jauh tentang saya, tentang coaching juga, bisa lihat di www.leadershipuniversity.id. Oke. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama Coach Adit. Salam dunia leadership coaching dengan saya Namilani dan saya Aditya Wijaya. Oke, sampai jumpa.